Jawabannya iya. Tapi eksekusi kita tidak mencederai orang lain. Memang Allah SWT aturkan dalam agamanya kita itu rekat, ya rekat, saling bantu seperti satu kesatuan dengan sesama kaum muslimin. Apa yang menyakiti mereka itu menyakiti kita. Tetapi bukan berarti kalau kita memiliki konsep wala dan bara, ya loyalitas kepada kaum muslimin, berarti sama orang kafir tidak loyal. Iya, tapi tidak loyal kita tidak menjadikan kita menyiksa mereka, menzalimi mereka. Karena kaum muslimin jelas itu tidak boleh berbuat zalim hatta sama orang kafir. Ini biar menghapus sebagian cara berpikir yang kurang tepat. Gak mau kafir aja, bujono, tidak boleh, haram, menindas, menzalimi, ya itu tidak boleh. Terlepas agamanya apa saja, ya itu harus digarisbawahi. Maka kita biar jelas, bukan berarti wala dan bara berarti orang Kristen, orang Nasoro, Yahudi merasa nggak aman hidup sama kita. Salah. Ya, ratusan tahun ya orang-orang muslim hidup berdampingan dengan orang non muslim kafir Yahudi atau Nasoro di Palestina. Nggak punah tuh mereka, ya enggak. Kebalikannya di Andalus Spanyol, punah nggak kita? Punah, diusiri, dibunuh. Sekarang yang menuduh, saya dituduh, siapa yang bersalah? Yang menuduh. Yang dituduh tidak seperti itu. Lihat di Mesir masih ada Kristen Koptik. Itu Kristen sudah kuno kan, seperti itu alirannya. Ada di Mesir, negeri kaum muslimin. Juga nggak punah. Karena kita wala baroknya jelas. Kita memang hanya membangun kerekatan dengan sesama muslim, tapi kita tidak pernah menzalimi yang non atau kafir. Tidak pernah. Ya. Silakan dibuktikan. Dan yang paling dekat saja di Indonesia. Apakah gara-gara kita mayoritas kita berangus yang minoritas? Enggak, karena enggak seperti itu agama kita mencontohkannya. Minoritas dengan apa? Di treatmentnya dengan didakwahi dengan yang baik, bukan dengan dipakai cara-cara yang zalim, yang kasar, tidak. Nah ini bukti jelas ya. Jadi tadi wala dan bara sudah jelas, kita sudah pernah mendengarnya, maka saya cuma menggarisbawahi yang perlu diluruskan. Ya, kita memang harus membenci kekufuran yang mereka lakukan. Kita harus tidak bisa bermesraan dengan orang-orang kafir, karena itulah harga dari iman kita. Kalau kita tahu orang kafir itu setiap hari mengatakan, wahai Tuhan kau itu tiga, wahai Tuhan kau punya anak, sedangkan akidah kita mengatakan Allah itu satu, jelas kita nggak terima, ya atau tidak? Tapi wujud tidak terimanya kita tidak diterjemahkan dalam kezaliman, tapi dalam kebencian yang terarah. Kita benci kekufurannya, kita nggak suka orang itu karena buat kufuran. Tapi apakah zalim? Tidak. Dua hal yang berbeda. Ini konsep yang kadang tidak dipahami oleh manusia. Orang mikirnya kalau benci berarti zalim. Tidak. Itu adalah pikiran Anda. Ini adalah wahyu dari Allah, agama Allah. Allah yang meletakkan dawabitnya, ukurannya. Kamu benci karena mereka kufur, karena mereka kafir, syirik pada Allah, mencemooh Tuhanmu, mencemooh Rasulmu. Ya, tapi kau tidak menzalimnya. Unik kan konsepnya? Ya ini Islam. Bukti Islam bukan buatan manusia, tapi adalah wahyu dari Allah. Konsepnya saja unik. Ya, yang lain tidak. Kalau kamu beragama kita, kami perangi, kami bunuh, kami hancurkan, kami. Buktinya seperti di Andalus, di Spanyol, saat berkuasa langsung dihabiskan kaum muslim, diusir. Nggak cuma muslimin, Yahudi pun juga diusir. Pokoknya nggak satu aliran dengan Nasoro dibuang dari tanah Andalus. Nah ini tidak terjadi kalau kaum muslimin. Wala baroknya versi kaum muslimin beda. Baik, lanjut. Pertanyaan ketiga, bolehkah memberikan wala mayoritas kepada orang kafir? Jawabannya tidak diizinkan untuk melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka orang-orang kafir menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 61. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ala bani fulan la
Baik, ya. Sesuatu yang sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan, cuma saya garis bawahi yang perlu saya komentar. Para jamaah berwala, berloyalitas tidak sama dengan bekerja sama. Artinya, memang kita nggak loyalitas kepada mereka, kita tidak berwala kepada orang-orang kafir. Tapi apakah haram bekerja sama dengan mereka? Jawabannya tidak. Boleh nggak jual beli sama orang kafir? Boleh. Boleh nggak kita misalnya minta tolong ke mereka? Saya ini rumahnya bocor, kamu ada tangga atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, kembali lagi, makanya kita perlunya belajar. Loyalitas itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja sama, apalagi urusan dunia. Ya, boleh. Maka kalau ada yang memfitnah, memecah belah kaum muslimin dengan mengatakan ini negara fulan, tapi kok kerja sama orang kafir, emang nggak boleh? Ya boleh. Saya tanya, Rasulullah dahulu mengirim hijrah sahabat-sahabatnya kemana? Yang pertama, Habasyah. Saya tanya pada jamaah, Habasyah negara muslim atau negara kafir? Kafir, negara Nasrani. Rajanya masuk Islam, alhamdulillah. Tetapi negara itu secara umum masih kafir saat itu. Ya, Habasyah. Ya, makanya para jamaah kita harus sangat teliti dalam mempelajari, ya, biar tidak salah, biar tidak diadu domba dengan musuh-musuh Islam. Baik. Iya, jadi yang dimaksud dalam muamalah adalah mengambil sebagai teman, yang menunjukkan rasa suka terhadap mereka secara berlebihan, ya, secara batil, bersahabat dengan karib dengan mereka. Nah, seperti itu. Maka kaum muslimin mesti nyari sahabatnya ya sama muslim. Ya, nggak mungkin dia bersahabat karib dengan orang-orang kafir karena hati dan imannya mesti menolak. Gimana Anda berteman sahabat karib dengan seseorang yang setiap hari mencemooh Tuhan Anda? Ya, saya berikan misal yang simpel saja. Walillahi mathalul a'la. Bisa nggak Anda berteman dengan orang yang saben dino setiap hari memfitnah ibu kesampaian? Bisa? Ada orang bilang, misalnya orang fulan A, fulan B. Fulan A muslim, bukan, misalnya tadi saja fulan A, fulan B. Nah, fulan B ini memang PDKT sama fulan A, baik itu, ingin berteman, kasih hadiah, ngajak ngelencer, dia neraktir. Tapi dia ini yang menyebarkan fitnah bahwasanya maaf, ibu ini fulan A ini pelacur. Bisa berteman dengan dia? Itu dekat? Tidak mungkin. Iya enggak? Wallah, hak Allah lebih besar daripada orang tua kita. Paham ya konsepnya? Kayak gitu hitungannya. Jangan dihitung berarti nggak toleran, nggak bisa hidup sama multikultural. Bukan. Karena Anda memfitnah Tuhan saya bilang nggak punya istri, nggak punya anak. Anda bilang punya anak, punya istri. Tuhan saya bilang bahasanya ikutlah Nabi terakhir Rasulullah, kamu nggak ikut. Wajar kalau saya tidak suka. Itulah harga iman saya. Loh, jangan itu harus suka. Loh, berarti saya harus mengukar iman saya dengan rasa suka kamu. Tidak perlu. Besok di akhirat tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, tidak ada gunanya pertemanan yang palsu. Maka tinggal kita milih Allah dan Rasulnya atau milih teman di dunia. Seperti itu. Baik, juga di sini ada kata-kata inna ala bani fulan laisu bi auliya. Mungkin ini yang agak perlu disyarah ya. Ali bani fulan, di sebagian ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya Rasul mendeklarasikan keluarga atau famili bani fulan, maksudnya adalah kafir Quraisy, itu bukan wali-wali saya, bukan sekutu-sekutu saya. Ya, teman-teman saya. Kenapa? Karena Rasul dari apa? Dari bangsa Quraisy. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan dengan sangat jelas, walaupun saya dari Quraisy, kabilah saya itu dari Quraisy, tapi saya tidak menjadikan mereka ya wali-wali saya, aulia saya, sekutu-sekutu saya. Karena kenapa? Karena saat itu masih kafir. Ya, kalau kafir Quraisy muslim semua, ya tidak masalah jadi aulia, karena hitungan yang menjadi wali seorang muslim
Ya, sekutunya, teman karibnya, sahabatnya, penolongnya adalah seorang yang mukmin. Baik, silakan lanjutkan. Pertanyaan keempat, siapakah wali itu? Jawaban, wali adalah orang mukmin yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 22 sampai 23. Dan Nabi SAW bersabda, "Innama waliyallahu was-salihul mu'minin." Sesungguhnya wali, pendukung dan pelindungku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Ya, jelas ya. Sudah saya jelaskan di poin sebelumnya, wali kaum muslimin adalah sesama muslim juga. Dan yang benar-benar menolong sama muslim itu adalah orang-orang yang soleh, tahu, beriman dan beramal, action. Yang nggak action, ya nggak bakal membantu kaum muslim yang lain. Ya, yang benar-benar beramal soleh itu yang akan membantu kaum muslimin. Lanjut. Pertanyaan kelima, dengan apa seharusnya kaum muslimin berhukum? Jawaban, mereka berhukum harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anyakum bainakum bima anzalallah." Dan hendaklah kamu wahai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Dan Nabi SAW bersabda, "Alimul ghaibi wasyahadati la tahkumu baina ibadi." Wahai Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hamba. Baik, sudah saya sebutkan di poin sebelumnya. Lanjut. Beramal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Pertanyaan ke-1, mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Jawaban, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran agar kita dapat beramal sesuai dengannya. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Dan Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la tajrifu 'anhu." Bacalah Al-Quran dan beramalah berdasarkan Al-Quran itu. Janganlah kalian menjauhkan diri darinya. Baik. Ini sudah jelas insya Allah ya, kaum muslimin jelas Quran diturunkan untuk diamalkan. Artinya para jamaah, kembali lagi fenomena yang nampak di masyarakat kaum muslimin zaman sekarang adalah menjadikan agama sebagai nilai-nilai ritualistik saja. Mulai ada hajatan, baca Quran, tapi tidak diresapi, tidak diamalkan, ritualistik. Ya, kalau membuat kantor baru, manggil korek, baca. Tapi setelah itu, 70 tahun, 60 tahun perusahaan itu berdiri, kantor itu berdiri, nggak pernah ada pengajian, tidak pernah ada sholat yang ditertibkan lima waktunya. Maka ini cuma ritualistik. Saya katakan Islamnya nilainya ritualistik saja, ya, simbol-simbolan saja. Tetapi yang dimaksudkan dalam agama ini adalah kita mengamalkan, menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Islam yang secara sempurna menjadi karakter kita, cara hidup kita, nafas, tidak nafasnya kita benar-benar menggunakan Al-Islam. Itu bahasanya seperti itu ya, benar-benar diamalkan. Karena dengan itu para jamaah kita akan mendapatkan ketenangan. Kadang-kadang ada orang bertanya, orang muslim, saya itu muslim loh, tapi kok galau ya, kok stres. Ya, saya tanya, kita tanya bareng-bareng, apakah agama jenengan sudah diamalkan, sudah dirasapi, sudah dikhusyui? Karena nilai agama itu, kemuliaan agama itu, penyembuh dari agama itu keluar kalau kita amalkan. Cuma jadi ritualistik, simbol-simbol saja, tidak akan keluar manfaatnya. Apalagi dipisah antara Quran dan Sunnah. Quran tok, nggak mau Sunnah, tambah tidak ada efeknya di dalam kehidupan kita. Baik, lanjut. Pertanyaan kedua, apa hukum beramal yang sesuai dengan hadis sahih? Jawaban, beramal sesuai dengan hadis sahih adalah wajib. Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Asy ayat 7. Dan Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha." Kewajiban bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa yang telah petunjuk dan bimbingan, berpeganglah dengan kuat padanya. Baik, wajib kita beramal dengan hadis sahih.
Itu hukum globalnya. Itu diambil dulu, dikuati dulu. Ya. Dan perlu menjelaskan ya, tidak hanya hadis sahih. Hadis yang masih dalam lingkup hadis yang diterima, baik itu hadis hasan lidzatihi, sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi, masih harus diamalkan. Nanti perhitungan hadis sahih ketemu hadis sahih mana yang tidak diamalkan, itu perhitungannya para ulama. Mereka yang lebih tahu. Karena kadang pada jamaah ada hadis sahih, tetapi hadis sahih itu kandungannya, matannya, isinya adalah syariat yang sudah mansukh, terhapus, maka jangan antum tabrakan dengan kaidah ini. Nah, ini nggak diamalkan. Loh, iya mas, ini hadisnya sahih betul, tapi isinya sudah dimansukhkan, maka tidak diamalkan bukan karena dia sahihnya, dia diamalkan karena dia mansukhnya, terhapus. Jelas? Ya, saya nggak bisa panjang-panjang. Langsung lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaan ketiga, bisakah kita mensyukurkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis? Jawaban, tidak. Kita tidak bisa demikian. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu." Ingat, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya, yaitu hadis bersama dengan itu. Baik, jelas ya di sini ya. Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan kepada manusia, butuh perantara, namanya seorang rasul, diberi Muhammad SAW. Nah, dalam menurunkan wahyu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menitipkan penjelasannya untuk mensyarahnya itu Rasulullah. Maka kalau kita pisahkan, seakan-akan kita itu keminter. Saya bisa paham Quran sendiri. Tidak bisa, justru dikirim, diutus Rasul itu untuk membantu kita paham Al-Quran. Loh kok malah dicopot paketannya? Jadi Quran dan Sunnah satu kesatuan. Siapa yang mau Quran harus lewat Sunnahnya Rasulullah. Ya, tidak mungkin kita paham Al-Quran itu kecuali dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan manzilah atau ahamiyah, pentingnya Sunnah terhadap Al-Quran sangat banyak. Tapi kita tidak bisa bahas di sini. Lanjut. Pertanyaan keempat, bolehkah kita mendahulukan pendapat yang lain atas firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, tidak. Kita tidak boleh melakukan itu karena sesungguhnya Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dan bermaksiat kepada Allah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya khawatir bahwa turun hujan batu kepada dari langit karena aku berkata kepadamu, Rasulullah SAW bersabda, sedangkan kamu berkata, Abu Bakar dan Umar berkata. Baik. Ini sudah jelas juga bahwasanya kita letakkan syariat di atas akal-akal kita. Dan kita tidak punya kemutlakan ittiba mengikuti seorang manusia secara mutlak kecuali sama Rasulullah SAW saja. Tidak bisa kita melakukan selain itu. Kalau benar-benar seorang muslim dia punya ittiba, ya fanatisme taklidnya, bahasa kasarnya seperti itu cuma sama Rasulullah. Selain itu tarik ulur, ya tarik ulur. Imam Malik mengatakan ya bahwasanya setiap manusia itu bisa ditolak dan diambil perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya menunjuk kepada kuburannya Rasulullah, mengisyaratkan manusia yang diikuti dari A sampai Z-nya itu cuma Rasulullah. Selain itu mau ulama setingkat apapun, setinggi apapun, mereka kalau salah itu jangan diambil perkataannya. Ya bukan untuk merendahkan dia, bukan. Justru para ulama itulah yang mewasiatkan kalau ada perkataanku yang melawan hadis Rasulullah, buang perkataanku, ambillah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut.
Pertanyaan kelima, apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah agama? Jawaban, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dan Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha." Baik, lanjut. Kewajiban bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk dan bimbingan, berpeganglah dengan kuat padanya. Baik. Ya, ini juga sama. Para jamaah justru yang menyatukan umat itu Quran dan Sunnah, Islam yang sahih, al-i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Jangan dibalik. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan itu apa dakwanya, malah memecah belah umat. Tidak seperti itu. Itu tuduhan yang sama digunakan orang kafir Quraisy saat muncul dakwah Nabi Muhammad. Dikatakan memecah belah, dikatakan penyihir, ya, dikatakan menjadikan bapak tukaran sama anaknya. Padahal saya tanya, yang mampu menyatukan Jazirah Arab, notabene kabilah Arab itu semuanya berperang satu sama lain, begal satu sama lain, tapi bersatu menjadi satu. Tidak pernah seperti itu sebelumnya. Zamannya siapa? Nabi Muhammad. Di lem persatuan mereka apa? Al-Islam. Bayangkan. Maka tuduhan yang malah menuduh bila orang belajar atau nyunah berarti memecah belah umat, salah. Ya tentu seorang kaum muslimin ya tidak mungkin menyatukan dirinya dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang liberal. Karena memang kalau salah ya harus disingkirkan. Saya tanya sekarang sama antum, kalau antum punya kotak buah, di situ ada buah apel-apelan, ada 3 yang busuk, dipaksa bersatu. Ya enggak, emang ada satu disingkirkan. Bersatu bukan berarti menutup mata. Anda komunis, Anda Syiah, Anda liberal, Anda penyembah berhala, satu aja. Pokoknya KTP ini Muslim kan, ya wes bersatu. Enggak gitu sistem persatuan Islam, tidak. Luruskan, yang enggak salah, yang enggak benar diluruskan, dibenarkan. Bukan tutup mata, pokoknya gabung aja disik. Enggak, diluruskan, diajari. Anda saja begitu adil kok dengan 2 apel tadi. Bosok rek buat. Jangan pilih-pilih sama apel, yang busuk masukkan juga. Dibilang orang kira dok ya apa ya. Nah, kita berani gak gitu, padahal itu cuma apel. Manusia lebih harus diurusi. Kalau ada saudara yang belum paham, dipahamkan, diajari. Ya kalau tidak mau menjeletak, ingin menjauh, ya dia memang sudah ingin menjauh. Tetapi kita tidak boleh memaksakan persatuan dengan warna-warni. Sing Syiah dimulbokno, ya, yang komunis dimasukkan, ya, yang mengatakan wahdatul wujud bahwasanya hamba sama Tuhan bersatu dimasukkan. Enggak, diingkari. Loh kalau diingkari dipecah, terus pecah-pecah. Itu adalah perbaikan, namanya perbaiki seperti itu. Saya tanya, saat antum mau mendekor atau merenovasi masjid, apa tidak ada satu bagian yang memang dikorbankan? Kalau catnya mulai jatuh ya diamplas dulu, ada yang dirusak, ya enggak? Ada yang memang harus disingkirkan, ya enggak? Itu kan logika simpelnya seperti itu. Maka aneh orang membabi buta mengarang persatuan tapi menerima ajaran-ajaran sesat. Itu yang tidak dikehendaki, justru itu yang Allah tidak akan ridhoi. Tidak akan orang bersatu kecuali dengan Islam, dengan kecuali yang hak. Kalau bersatu sebatilan, maka seperti mereka bersatu sebatilan, maka Allah cerai beraikan persatuan mereka. Baik, lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Jawaban, dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, anak-anaknya, dan semua umat manusia. Baik, bukti cinta yang hakiki kita pada Allah, kita menjalankan Al-Quran. Bukti hakiki kita mencintai Rasulullah, kita jalankan sunnahnya. Selesai. Dulu orang Nasara Najran itu mengatakan kita itu cinta Allah, kita itu makanya kita berada dalam agamanya Nabi Isa. Maka dikatakan, ini ayatnya balasannya, kalau kalian benar-benar mencinta Allah, justru harusnya kalian mengikuti Rasulullah. Bukankah Allah yang memerintahkan kalian di kitab-kitab kalian untuk tunduk kepada syariat Allah dan untuk menanti Nabi terakhir, yaitu saya, Nabi Muhammad SAW? Atau tidak? Maka pada cuma jangan dibalik. Saya cinta Rasulullah, tapi justru amaliyahnya jauh dari ajarannya Rasulullah. Ya, lanjut. Pertanyaan ke-7, bolehkah kita meninggalkan ikhtiar atau usaha dan pasrah pada takdir? Jawaban, tidak. Kita tidak boleh demikian. Maka firman, "Fa'amma man a'ta wa taqa, fasaddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan menggunakan hartanya pada yang terbaik, yaitu surga, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran surah Al-Lail ayat 5-7. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu yassaru lima khuliqa lahu." Berusaha yaitu dengan melakukan amal soleh, karena semuanya akan dimudahkan untuk sesuatu yang ia diciptakan untuk itu. Baik, para jemaah, di sini harus dipahami ya, ada arah yang perlu kita pahami. Backgroundnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu selesai menguburkan salah seorang sahabat, seorang muslim. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sesuatu itu sudah ditentukan, Anda itu surga atau neraka sudah ditentukan. Maka ada yang bertanya para sahabat, terus ngapain ya Rasulullah kita capek-capek beramal? Kalau sudah tahu, finalnya sudah tahu. Nah, ini para jamaah tuh pentingnya arah dalam memahami sebuah nas. Maka yang Rasulullah maksud dari pengabaran seperti itu adalah bukan kita untuk meninggalkan amal. Kita tahu nih Allah sudah meletakkan takdirnya, fulan surga, fulan neraka, fulan sudah tahu, Allah sudah tahu. Tapi natijah atau hasil yang diinginkan dari proses tersebut bukan menggembosi amalan hamba, bukan, tetapi ya untuk justru menumbuhkan rasa khauf, rasa harap kepada hati manusia. Justru ketidaktahuan hamba terhadap di mana sih takdir saya, Allah tutupi hikmahnya agar dia selalu dalam keadaan waspada beriman. Makanya para jamaah kaum muslimin itu wajarnya dalam setiap amalannya adalah apa? Harap-harap cemas. Harap semoga ya Allah Engkau terima. Cemas ya Allah maaf kalau ada kurang-kurangnya, kalau ada riak-riaknya, kalau saya kurang ikhlas. Itu yang Allah inginkan. Bukan Pak gak sholat mesti mbu surga. Aku ki wis haji balik-balik. Itu konsep yang salah. Lihat ya, setiap agama, setiap aturan Islam ini ada arahnya. Anda, kita semua ini sedang dikonsep, di karakter untuk ke karakter tertentu. Kalau aku melihat jadinya, karakter jadinya, lihat para sahabat. Kok bisa semangat sampai membuka negeri-negeri, meninggalkan rumahnya? Itu bukan ecek-ecek, itu hasil akidah yang kokoh. Karena Islam ini membangun karakter. Cuma gak kerasa zaman saya ini karena memang kurang belajar. Tapi sebenarnya Islam ini mengarahkan Anda ke sebuah karakter yang mulia. Nah ini dikabarkan bahwasanya Allah itu sudah tahu akhir Anda, bukan untuk malah gembosi, terus ngapain beramal? Salah, arahnya salah. Arah yang benar seperti yang disinggung dalam surat tadi yang dibaca oleh Qori, ya barang siapa yang berbuat, coba diulang Mas. Tadi apa ayatnya tadi? Fa'amma atau wattaqo? Artinya saja terjemahannya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan menggunakan hanya pada yang terbaik, yaitu surga, maka kami telah akan menyiapkan
menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, kita punya mengawali, mau baik dulu. Nanti Allah akan mudahkan jalannya. Dibukakan hatinya, dijadikan semakin istiqomah, dimudahkan untuk kebaikan yang selanjutnya. Itu kita sedang digiring. Padahal kita nggak tahu akhirnya nanti. Justru kalau kita nggak tahu akhirnya, kita memiliki khauf, rasa takut, kita memiliki roja dan rasa berharap. Dan kita husnudzon. Bagaimana semua ibadah ini bisa muncul kalau nggak ada tadi hikmah tadi, disembunyikan takdir kita. Paham? Nah, itu arahnya. Bukan arahnya kita tidak beramal. Dan tidak boleh seorang muslim berdalih dengan takdir untuk berbuat dosa. Jadi tidak dibolehkan. Itu salah. Saya ini kalau nggak ditakdirkan maksiat, nggak mungkin maksiat. Loh, benar. Tapi Anda sudah mengawali maksiat itu, maka akan Allah biarkan di dalam kesesatan. Tapi kalau Anda mengawali kebaikan, Anda akan terus ditarik oleh Allah SWT kepada kebaikan. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, akan Allah tunjukkan jalan. Tapi kamu awali dulu, coba dulu, mulai dulu. Orang zaman sekarang yang dibisik oleh syaitan, dia itu tadi, alah kadung dosa terus noai. Engko mati tobat, tua tobat. Salah, awali yang baik, nanti terus dikirim kepada kebaikan. Lanjut. Sunnah dan bid'ah, ada yang apakah dalam agama itu ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah? Jawaban, dalam agama tidak ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuberi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar." Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di neraka. Baik ya, hadisnya jelas. Ya, waktunya juga sempit. Intinya tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu semuanya dhalalah. Ya, dan dimaksud bid'ah di sini bukan kita inovasi teknologi, bukan. Saya sering berkali-kali melihat ada yang masih salah paham. Berarti naik pesawat enggak usah. Ya, orang Yunani enggak usah naik pesawat. Ya Allah, enggak salah, ini salah paham. Yang nggak boleh itu adalah bid'ah atau inovasi dalam beragama. Orang kaum muslimin mau membuat pesawat secanggih, monggo, nah disuruh ya untuk menyiapkan yang terbaik untuk nanti besok kalau ada datang panggilan jihad, kita pakai pesawat yang paling canggih untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Tetapi yang nggak boleh itu adalah bid'ah dalam agama. Makanya nggak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menyempurnakan syariat. Kalau sempurna berarti apa? Sudah jangkep, tidak perlu ditambah. Ditulis misalnya syariat Islam jumlahnya 100. Allah mengatakan di stempel, ini sudah saya sempurnakan, di approve, disetujui, terus ada yang bilang, ojo tambah 101, tambah 1. Lah 1 ini belum ke approve sama Allah. Apa gunanya? Gak akan jadi amalan yang Allah berikan pahala, karena sudah di luar dari persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sempurnakan itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan agama setelah zamannya Nabi Muhammad diadakan, sudah nggak termasuk agama Islam. Walaupun dipaksa, biar mau dipaksa-paksa manusia dikatakan ini Islami, hitungan yang hakiki itu di sisi Allah. Makanya buat apa kita capek-capek beribadah yang tidak ada pahalanya. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam urusan agama? Jawaban, bid'ah dalam urusan agama adalah penambahan atau pengurangan di dalam agama. Allah SWT berfirman, menolak orang musyrik dan bid'ah mereka, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Quran Surah Asy-Syura ayat 21. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yaitu dalam urusan agama, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka yang tertolak. Ya para jemaah, ini juga sudah kita jelaskan tadi. Buat apa capek-capek melakukan amalan yang terindikasi bid'ah? Nggak ada pahalanya para jemaah. Ingat, waktu kita terbatas. Ya, daripada waktu habis untuk amalan yang masih
bahasa lembutnya spekulasi. Kenapa kita spekulasi dengan umur kita? Ada banyak syariat yang sudah diajarkan Rasulullah. Kenapa nggak itu sudah dihabiskan? Silakan habiskan itu dulu. Nggak ada waktu kita untuk melakukan yang bid'ah. Sudah dicukupkan dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, lanjut. Pertanyaan ketiga, apakah ada yang disebut sebagai sunnah hasanah dalam agama? Jawaban, ya, ada seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa melakukan sunnah yang baik, hasanah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan amal itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang ikut mengamalkannya itu. Nah, iya, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Yang dimaksud sunatan hasanah di sini adalah menghidupkan amalan-amalan yang memang sudah disyariatkan, tapi mulai ditinggal oleh manusia. Itu namanya sanna fil Islami sunatan hasanah. Bukan buat bid'ah baru, bukan buat amalan-amalan baru. Yang dimaksud sunnah hasanah di sini adalah menyunahkan atau menghidupkan sunnah yang dahulu mati, ya, bukan menghidupkan atau membuat amalan-amalan baru, ya, itu perbedaannya. Baik, lanjut. Pertanyaan kedua, kapan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Jawaban, ketika mereka kembali melaksanakan kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi mereka, menyebarkan ajaran tauhid, menghindari segala bentuk syirik dan menghadapi musuh mereka dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Quran Muhammad ayat 7. Dan Dia Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an." Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menemukan keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Quran Surah An-Nur ayat 25. Baik, para jemaah, masalah pertolongan Allah tidak mungkin tidak menolong hambanya. Soalnya atau pertanyaannya bukan apakah Allah akan menolong kita, bukan seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah. Gimana caranya kita mendapatkan pertolongan Allah? Pantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan salah satu penyakit pertolongan Allah tidak datang kepada kaum muslimin itu karena mereka masih terjelembab dalam lubang kesyirikan. Karena Allah tidak membantu, tidak menolong, ya, orang-orang yang berbuat syirik. Di ayat tadi sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan siapa yang mendapatkan pertolongan. Apa tadi? Alladzina amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal, action, berbuat kebaikan, melakukan perbaikan pada umat ini, itu baru Allah akan tolong. Boro-boro mau memperbaiki dirinya sendiri belum benar, maka para jamaah kita lakukan ini, ya, menggalakkan majelis taklim, mengedukasi umat, menjadikan mereka mengenal akidah yang sahih. Ini adalah tangga menuju kemenangan. Percaya atau tidak, siapa ngira para jamaah di zaman para sahabat, mereka dari kumpulan kecil, kumpul-kumpul di rumahnya sahabat Arkom, bisa nanti 20 tahun, 30 tahun selanjutnya menaklukkan dua imperium besar, Romawi dan Persia. Maka kita jangan memandang kecil usaha kita ini. Masa ngira dahulu duduk di rumahnya sahabat Arkom, ngaji sama Rasulullah SAW, belajar, tapi besok mereka inilah yang menjadi penguasa-penguasa dunia, menjadi pemimpin-pemimpin dunia.
Tentu para sahabat tidak gila jabatan para jamaah. Cuma mereka hanya menyampaikan agama. Tapi orang di luar melihatnya, kok bisa makhluk gurun pasir itu bisa seperti itu. Itu kalau mereka meremehkan ya. Waliyadzubillah kita ngomong gitu tentang sahabat. Cuma maksudnya meremehkan seperti itu. Dan itu sudah terjadi. Di zamannya Persia saat pasukan muslimin datang, mereka ditanya, diremehkan. Kamu nih orang Arab mau ngapain keluar di Jazirah Arab menyerang kita? Butuh makan tak? Tak kasih makan wis mulio. Butuh pakaian tak? Tak kasih pakaian mulio. Pulanglah. Jadi itu pandangannya itu sinis. Tapi dijelaskan oleh kaum muslimin, kita nggak mau makananmu, nggak mau hartamu. Kita ingin menyampaikan agama Allah. Kamu masuk Islam, beres. Kamu tetap jadi penguasa. Tapi kamu menolak Islam untuk didakwahkan di negerimu, membuka negerimu yang dikuasai oleh kekufuran, maka kami akan perang. Maka para jamaah, Allah tidak akan berbohong atas janjinya. Kita sendiri inilah yang kadang-kadang tidak konsekuen, tidak tanggung jawab dengan syahadat kita. Apa itu syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi prakteknya gimana? Ya nyembah keris, mandiin keris, nyembah kebu, ya nyembah apa? Dewi Sri, Dewi Laut. Berarti yang tidak konsekuen siapa? Kita. Maka sampai kita kembali kepada agama yang benar, membersihkan diri kita dari praktik kesyirikan dan terus ya mendekati sunnah Rasulullah, saat itulah pertolongan Allah akan datang. Lanjut. Doa mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wa la hasanun faqala, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati bi yadik, ma'din fi ya hukmuk, 'adlun fi ya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبلده مكانه فرجا. Tidaklah seseorang yang menduga atau kesedihan lalu ia mengucapkan Allahumma inni wa dhahaba hammi, artinya ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu, berburu berada di kanan-Mu, keputusan-Mu berlaku bagiku dan ketentuan-Mu ada terhadapku. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama milikmu di mana Engkau telah menamai dirimu dengannya, atau telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau telah Engkau turunkan dalam kitabmu, atau telah Engkau pilih di dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai sumber sukacita bagiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan yang melenyapkan duka citaku. Kecuali Allah akan menghilangkan duka cita dan kesedihannya dan digantikan dengan kebahagiaan. 2. Doa Nabi Yunus alaihissalam di dalam pernikahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allah lahu." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini pada sesuatu kecuali akan dikabulkan. Ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanda kesusahan, maka dia berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith." Wahai yang Maha Hidup, wahai yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon bantuan-Mu. Baik, para jemaah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada daurah ini. Kita tadi ditutup dengan doa-doa, dan para jemaah saya ingatkan doa ini adalah senjatanya kaum muslimin. Kita sudah berusaha sekeras-kerasnya memperbaiki umat, memperbaiki diri kita, memperbaiki daerah-daerah kita, masyarakat kita. Tapi kita hanya manusia, kita sangatlah lemah. Tidaklah kita bisa merubah diri kita sebelum merubah orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita itu lupa mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan tetangga kita. Jangan hanya saja kita itu enak marah sama tetangga yang kadang-kadang mungkin mengganggu, ya, tidak enakan, tapi jangan lupa mendoakan. Kita kan sesama muslim, ya. Toh kalaupun tetangga saya bukan orang muslim,
orang kafir, ya doakan biar dapat hidayah. Kalau Anda benar-benar care, ya peduli sama tetangga Anda yang notabene kafir itu, doakan biar bisa masuk Islam. Dan saat kita melihat negeri, kita melihat sesuatu yang tidak pas, tidak kita ridhoi lah seperti itu, kita tidak serak, jangan lupa mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Tidak mudah memimpin negara yang 270 juta orang dengan cara pikirnya, dengan adat istiadatnya, dengan barrier bahasanya. Maka para jamaah jangan lupa mendoakan diri kita, saudara kita, dan juga pemimpin kita. Sampai ada seorang salaf mengatakan, kalau saya punya satu doa yang mustajab, apa katanya? Saya ingin buat doa itu untuk para pemimpin. Karena kalau Allah perbaiki hati-hati masyarakat kita, pemimpin kita, maka betapa banyak kebaikan yang bisa dihasilkan. Ya, itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC-nya. Fadhil. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa menyelesaikan kitab khusus akidah ini yang kita ini dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kedua pemateri kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada ibunya dan menjaga beliau berdua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Dai Masjid As-Salam, kemudian panitia-panitia yang bertugas dan seluruh yang saudaranya kedua ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan dengan pahala yang berlipat. Dan kami infokan juga untuk kedepannya insya Allah masih akan ada terus daurah yang berlipat membedah kitab-kitab ringkas. Dan untuk jika diperlukan insya Allah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali nanti akan diadakan daurah 2 hari seperti ini. Dan sama kita juga akan menuntaskan kitab-kitab kecil yang dibahas oleh pemateri. Dan kami dari panitia yang bertugas mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan selama tugas 2 hari ini. Kita berdoa semoga ilmu yang